Menuntut ilmu merupakan suatu keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para penuntut ilmu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kedudukan mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memuji al-ulama warathatul anbiya. Orang-orang yang berilmu itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah penerus para nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memuji, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan mereka untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena besarnya kedudukan orang-orang yang berilmu, karena mulianya jalan orang-orang yang menuntut ilmu, maka ada juga penghalang daripada jalan tersebut. Semakin besar kemuliaan suatu amalan, semakin besar kemuliaan suatu urusan, maka akan semakin besar cobaannya, maka akan semakin besar halangannya. Maka pada kesempatan ini kita akan menyebutkan tentang beberapa penghalang ilmu itu sehingga kita sulit meraihnya. Yang pertama, sebagai penghalang yang paling utama adalah salah dalam meniatkan untuk menuntut ilmu. Niat merupakan rukun daripada semua amal perbuatan, bukan hanya sekedar untuk menuntut ilmu. Dalam semua amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka niat wajib diutamakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya. Kata beliau, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada bandingannya dengan sesuatu apapun kalau niatnya dalam menuntut ilmu itu benar. Kalau niatnya dalam menuntut ilmu itu tidak ada embel-embel yang lainnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Semua amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba tergantung daripada niatnya masing-masing. Faman kanat hijratuhu ilallah. Ya. Maka apabila orang-orang yang melakukan hijrah, orang-orang yang melakukan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Akan tetapi orang-orang yang menuntut ilmu karena ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan keuntungan dunia, atau karena wanita-wanita yang ingin mereka nikahi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya hanya sekedar apa yang mereka niatkan. Maka ketika kita hendak menuntut ilmu, yang paling utama yang harus kita siapkan adalah perbaiki niat kita dalam hal menuntut ilmu. Perbaiki niat kita dalam meraih ilmu tersebut, karena keutamaannya, karena kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Maka jangan sampai niat kita dalam menuntut ilmu tercampur dengan niat yang lainnya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau niat kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, faman kanat hijratuhu lidunya, yang hijrahnya, yang belajarnya, yang menuntut ilmu agamanya ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan sanjungan, maka pahala yang luar biasa tadi, maka pahala yang mulia tadi tidak kita dapatkan, jemaah yang dimuliakan Allah. Atau mereka hijrahnya, ya, lidunya awi imra'atin yankihuha, atau sekedar ingin hijrah menuntut ilmu karena ada wanita yang ingin dinikahi, karena ada wanita yang ingin dia kejar. Maka kita perhatikan niat kita dalam hal menuntut ilmu. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan semua amalan
Apapun itu daripada semua ibadah-ibadah yang Allah perintahkan harus didasari dengan ilmu. Salat kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Bagaimana kita bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tata cara salatnya sedang kita tidak mempelajari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tidak duduk di majelis ilmu, tidak mempelajari tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa tahu? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu. "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Maka perlu diperbaikinya niat kita supaya kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, penghalang ilmu yang kedua adalah ingin tampil, kemudian ingin dilihat daripada amal perbuatannya. Dan ini adalah penghalang yang berikutnya, yang dimana syaitan menjauhkan ya na'ayal Arab, ya na'ayal Arab, ya na'ayal Arab. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wahai bangsa Arab, wahai bangsa Arab, wahai bangsa Arab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikumur riya wasyahwatul khafiyah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku takutkan kepada kalian adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama riya, kemudian syahwat yang tersembunyi. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Atiyah dalam kitab beliau, ya. Kata beliau An-Nihayah, ya, dalam kitab beliau An-Nihayah fi Gharbil Hadis, kata beliau yang dimaksud dengan syahwat khafiyah di sini adalah sifat ingin dipuji dan dilihat oleh orang lain daripada amalannya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia larut dalam ilmu, ketika dia larut dalam belajar, larut dalam keilmuannya. Tidak terasa syaitan itu menghiasi amalannya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat daripada perbuatannya, ingin tampil, dilihat oleh orang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kepada umatnya tentang hal-hal ini. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, dia merusak amalan kita. Sebagaimana dalam hadis yang panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang manusia yang pertama sekali akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ke dalam nerakanya Allah. Yang diantaranya orang yang menuntut ilmu tapi salah dalam niat mereka. Yang pertama kali menjadi bahan bakar api neraka itu bukan orang yang melakukan dosa, jemaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana disebutkan Nabi dalam hadisnya. Orang yang belajar ilmu agama, tapi mereka salah dalam niat mereka. Mereka mengatakan, ya Allah, saya belajar ingin mendapatkan ridhamu. Kadzabta, kamu bohong, kata Allah. Karena pada saat itu tidak bisa lagi kita sembunyi dari pengawasan Allah. Allah yang melihat hati kita. Allah yang maha tahu daripada niat kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ini penghalang yang kedua. Jauhi sifat ingin tampil, jauhi sifat ingin dipuji dan dilihat oleh orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui semuanya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, lalai dari majelis ilmu. Ini penghalang yang ketiga. Dan syaitan sangat jeli melihat celah di mana dia bisa masuk untuk menggoda manusia. Karena di antara keberhasilan syaitan dalam melakukan misinya adalah menjauhi manusia daripada jalan ilmu. Menjauhi manusia daripada jalan ilmu. Dan Nabi SAW sudah tegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melakukan perjalanan datang ke majelis ilmu, belajar dengan guru, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, kata Nabi SAW, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allah mudahkan. Tapi kalau dia tidak melakukan gerakan apa-apa, hanya diam di rumah, tidak mau menuntut ilmu, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Bagaimana dia bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala sedang dia tidak mau menjemputnya? Bagaimana dia bisa meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak menjemputnya?
Ya, maka orang yang lalai dalam menuntut ilmu, orang yang enggan dalam menuntut ilmu, yang pertama dia telah melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan kita daripada jalan agama yang mulia ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghalang daripada ilmu yang berikutnya adalah banyaknya alasan atau banyaknya kesibukan yang mereka buat-buat. Ya. Banyaknya alasan karena kesibukan, dan ini sangat banyak sekali terjadi kepada kaum muslimin. Ketika ditanya kepada mereka, kenapa kamu enggan menuntut ilmu? Saya belum punya waktu. Saya belum punya waktu. Kenapa kamu enggan datang ke majelis ilmu? Saya belum punya waktu. Apakah nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan ajalnya kepada kita, apakah kita bisa bilang kepada Allah, ya Allah, saya belum punya waktu untuk menjemput ajal saya? Bisakah kita bilang seperti itu? Tidak bisa, jemaah yang dimuliakan Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-sekali tidak, kata Allah. Kematian itu adalah kalimat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalaulah ajal itu sudah datang kepada kita, tidak akan ada seorang pun yang bisa memajukan dan memundurkan waktunya. Ketika dia masih berada di atas kesibukan tanpa adanya sedikit pun belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal kewajiban, lalu ajal itu tiba-tiba datang menjemput dia saat dia tidak punya waktu, bagaimana? Apa yang mau kita katakan di hadapan Allah? Apa yang mau kita hujahkan di hadapan Allah? Maka ini adalah salah satu alasan yang dibuat oleh syaitan untuk melalaikan manusia daripada jalan ilmu. Kenapa kamu nggak belajar? Saya nggak punya waktu. Kenapa kamu nggak menghadiri majelis ilmu? Saya belum punya waktu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sempatkan waktu kita. Walaupun misalnya kita sibuk dalam seminggu, itu pasti ada waktu yang bisa kita sisipkan. Kenapa kita bisa capek untuk melakukan urusan dunia, sedangkan 5 menit saja untuk urusan akhirat kita sudah capek? Kenapa? Karena kita sudah dihiasi oleh syaitan. Karena kita sudah digoda oleh syaitan. Maka adapun orang-orang yang ikhlas hatinya dalam menuntut ilmu agama Allah, dia akan memperjuangkan waktunya sedemikian rupa.